Rangkaian acara Dis Natalis keempat Yayasan Kinasungkulan Matuari sebagai berikut. Selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan bahwa Engkau sungguh baik. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan unaikan syukur Tuhan. Unaikan syukurku. Dikasih kemurahan-Mu pada sore hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami boleh berhimpun di tempat ini. Kami percaya bukan karena kekuatan kami setiap kami, tetapi Roh Kudus Tuhan yang turut campur tangan di dalam setiap kami, untuk kami boleh melangkah di tempat ini. Ini ada kerja keras, tulus membantu, bersama mewujudkan harapan. Ini adalah sesuatu slogan yang luar biasa di dalam yayasan. Dibangun dari hati yang sungguh-sungguh mempunyai Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian firman Tuhan. Yayasan di tempat ini, saya percaya ini adalah bukti, katakan bukti nyata dari kasih karunia yang Tuhan berikan untuk setiap saudara-saudara di tempat ini. Jadi tidak ada yang mau bermegah di sini kalau tidak ada saya, contoh ya, karena semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Kita dimampukan karena kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada kata gini, kalau tidak ada saya, ini tidak terbentuk. Kalau saya nggak berusaha, tidak mungkin ini bisa terjadi. Kalau saya nggak mengunjungi si A, si B, tentunya tidak bisa berjalan. Ini mungkin baru timbul setelah pandemi. Tetapi saya percaya sudah ada benih-benih, kerinduan-kerinduan sebelumnya kepada mungkin yang mempunyai gagasan. Mungkin yang udah punya gagasan, tetapi kalau nggak ada yang menanggapi, gagasan itu tidak akan terwujud, betul? Tapi inilah benih-benih yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di tempat ini, yaitu kita sungguh-sungguh ada di dalam kasih Tuhan yang dalam. Kita buka sedikit ya. Jadi di sini Saya ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. iya, semua yang percaya katakan amin. Jadi saya tadi bilang bahwa semuanya itu sudah ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Untuk Bapak Ibu yang sudah menjadi anggota maupun pengurus ya. Jadi kita diingatkan bahwa setiap pelayanan kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Bagian dari rencana Tuhan. Dan tentunya tidak ada satupun apa yang Bapak Ibu sekarang ini kerjakan itu sia-sia. Tetapi mungkin ada teman yang memang mampu. Ada teman-teman sahabat yang memang itu adalah bagian saya bisa untuk ngurusin itu. Tapi kembali lagi ada juga yang bisa untuk mendoakan. Jadi di sini kita diingatkan bahwa kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan ataupun daya yang Tuhan berikan bukan saja siapapun yang ikut di sini, bukan hanya karena kita harus mampu. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar,
selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin kata-kata dalam bahasa roh. Amin. Demikian sabda Tuhan. Kita garis bawahi di mana kita adalah satu tubuh Kristus. Amin. Tadi yang saya bilang bahwa kita adalah bermacam-macam di sini kemampuannya. Saya bisa menjadi kaki Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sama-sama kita berseru katakan amin. Kita semua harus mempunyai harapan karena tadi dikatakan bahwa Tuhan yang akan memberikan hari depan yang punya harapan. Allah sanggup melakukan segala perkara untuk memberikan segala sesuatunya yang terbaik. Amin. Demikian pemberitaan firman pada malam hari ini. Kiranya semuanya diberkati oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Tetap semangat, tetap maju, dan tetap mempunyai pengharapan. Terlebih, kita harus mempunyai hati yang mempunyai kasih. Dan malam hari ini, kita sama-sama mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang pada malam hari ini sungguh boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Bahkan firman-Mu Tuhan yang memberikan kami Tuhan boleh berjalan seturut dengan langkah-langkah yang Kau tunjukkan. Karena kami percaya firman-Mu yang menerangi setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, bahwasanya pada malam hari ini kami yang mendapatkan beasiswa. Bapa di surga, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau mensanggupkan kami untuk kami dapat berbagi kasih untuk pendidikan mereka. Tuhan, biar terus Tuhan Kau campur tangan untuk mereka nikmati, sehingga apa yang kami berikan ini tidak sia-sia, tapi boleh bermanfaat untuk anak-anak ini, untuk menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang nantinya sungguh Tuhan berguna, anak-anak yang juga sungguh boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Dengan sukacita di hati, karena ku tahu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Nasut menerima Tuhan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Kami panggil Ketua Dewan Pembina Bapak Dr. Felansius Pangalila SHMH untuk datang ke depan bersama Ketua Pengawas Bapak Medi Tania bersama dengan Bapak Tenis Lenghong. Kami persilakan untuk meniup lilin. Juga kami panggil Bapak Ketua Dewan Pengurus Kufra Adam untuk datang sama-sama ke panggung untuk meniup lilin. Iya, coba tarik lagi ke tengah biar baik. Bapak Budi, kami persilakan untuk lilin dan juga Jeffrey Salelek. Dan harapan untuk Bapak Yansen Reza. Kami undang inilah pentolan GPNM
keliling bersama. Ya, nanti dihitung oleh MC. Ya, sekarang kita akan tiup lilinnya. 1, 2, 3, tiup bersama. Luar biasa. Kami persilakan untuk Ketua Dewan Pembina Bapak untuk memotong kue. Kami panggil dokumentasinya sudah siap. Saya panggil adik Angeli Mona Lisa Adam, pelayanan dari Yayasan Persatuan Nematuan yang memberikan untuk yang berhak menerimanya. Berikut kami berikan untuk Bapak Ketua Yayasan Persatuan Nematuan, Bapak Adam. Iya. Inilah salah satu pelayanan kita untuk orang-orang yang berhak menerima. Terima kasih. Terima kasih para pentolan YPNM. Kami persilakan duduk kembali. Kita maju, 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 satukan tekad, jaya, 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 tak pernah ragu. Lelah dan putus asa untuk kemajuan insan Indonesia. Bersama kita maju, 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 satukan tekad, jaya, 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 tak pernah ragu. Lelah dan putus asa untuk kemajuan insan Indonesia. Yayasan Bina Sungkulan Nematuari. Ketua Panitia Diskatalis keempat, Bapak Teni Sengke. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak RW 07, T01, dan Bapak RT 02, Bapak RT 03, serta Bapak RT 04 bersama para ulama dan tokoh agama dan para jajaran keamanan yang saya hormati. Kemudian selamat datang juga kepada Bapak Maret Samuel Sweken beserta Ibu. Pak Maret adalah Ketua Umum JPKB Lawan, yang saya adalah anak buahnya beliau. Dan Pak Ketum ini juga adalah komisaris di PT Rekin Rekayasa Industri. Pak Ketum, terima kasih waktunya dan sudah hadir bersama Ibu, walaupun saya tahu Ibu baru pulang dari rumah sakit kemarin. Mohon maaf Pak Ketum, sudah bisa hadir, adalah satu kebanggaan buat kami semua. Bapak sudah hadir. Untuk keluarga besar kami K3 Koha yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk kehadirannya semuanya. Untuk Ibu Wiwin yang telah membawa firman, serta para singer yang sudah mensukseskan acara ini beserta dengan panitia yang lain dan sudah menyiapkan dan menyedia dekorasi dan semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk itu semoga acara ini sampai dengan selesai bisa berjalan dengan lancar, itu harapan saya. Oke, selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya. Oke, Bapak MC, terima kasih. Luar biasa, Ketua Panitia. Baik, kita lanjutkan dengan pidato penyampaian laporan kegiatan dan keuangan Yayasan Bina Sungkulan Nematuari, Bapak Ufra R. Adam.
program kewirausahaan. Jadi kita ada program kewirausahaan yang kita mulai dari internal kita yang berjalan, yang mudah-mudahan ke depannya ya kita dapat mensejahterakan bukan hanya di luar tetapi di dalam anggota Yayasan Kinasi Bulan itu sendiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudara yang beragama muslim, kalau dari pemeriksaan kegiatan dan keuangan yayasan, kami memeriksa dan mengecek untuk kegiatan-kegiatan yang ada di yayasan, dan selama ini kami temukan cukup baik. Semua program sudah berjalan kecuali untuk beasiswa. Beasiswa 2004 tahap yang pertama sedang berlangsung. 2024 tahap yang pertama. Semua kegiatan kami sangat berterima kasih kepada pengurus yayasan yang luar biasa sekali dalam menyelenggarakan program-program yang ada di Yayasan Pinasungkulan Limatuari. Luar biasa, saya singkat saja karena pemeriksaan ini cukup baik, dan terima kasih Pak Katuan Bopa Kalawiran Sito Timo Tumoto Merdeka. Dewan Pembina Bapak Dr. Ferensius Pangalila SHMA. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Supaya agak sedikit keras ya, mohon maaf yang di depan kalau misalnya agak sakit telinga. Ya toh. Supaya begitu di belakang nggak bercerita. Dengar baik-baik. Saudara-saudara terkasih, Shalom. Kita mulai dengan lebih keras dulu. Iya, Bu Santi. Ya, ini mesti dengan semangat berapi-api, nanti kita jelaskan sedikit ya soal tadi di firman Tuhan juga, di khotbah sempat menyinggung Yayasan Pinasungkulan Limatuari. Yang terhormat tamu kita Pak Maret, ya terima kasih banyak Pak. Ini Ketum JPKP dan kemudian juga Komisaris Rekin ya sedang Rekayasa Industri bersama Ibu. Terima kasih Bu sudah hadir di tempat. Saya kira bukan baru pertama kali ikut acara yayasan, sudah berkali-kali ya, sudah berkali-kali Yayasan Pinasungkulan Limatuari. Pak Maret juga turut hadir. Terima kasih, dan terima kasih Pak Regi sama kita biasa dipanggil Tante Wiwin ya, Om Regi sama Tante Wiwin sama Fam Pangalila, tapi tidak KKN ya, tidak KKN. Jadi terima kasih Bu sudah pimpin tadi, sudah menyadarkan lagi ya dan kita, dan juga yang terhormat Dewan Pembina. Jadi selain saya Ketua Dewan Pembina yang masuk periode yang kedua ini, bersama saya ada Bapak Dodi Adam. Boleh bersama di depan aja lah sekalian dan pembina-pembina ini. Karena supaya kelihatan yang ada anak muda yang membina, ada orang tuanya juga. Nah, saya ini yang paling muda sebenarnya, tapi diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina. Kemudian ada Bapak Jeffrey Saleleng. Pak Jeffrey boleh bersama dengan kami di depan, Ketua Dewan Pembina. Pak Jeffrey ini selalu duduk di belakang pembina karena dia orang dapat praktekkan tuh Ki Hajar Dewan Tarape apa. Kalau Pak Dodi duduk di muka, kita duduk di tengah, Pak Jeff selalu duduk di belakang. Tapi seperti bahasa firman, yang di belakang selalu akan dipanggil ke muka. Dan kemudian yang terhormat juga rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudari saya juga dari K3 Koha, ya ada Ebi, Susan, Emi, dan lain-lain. Kalau saya tidak sebut, bukan berarti dalam hati saya tetap menyapa. Roh saya menyapa kalian masing-masing. Ya. Kemudian juga yang terhormat pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah setempat ya, RW dan RT. Mohon maaf saya belum sempat berkenalan, nanti setelah ini mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol.
Tapi saya juga minta maaf, padahal sebenarnya kita sudah 3 tahun beroperasi di sini. Sudah 4 tahun, ya ini karena tahun keempat, kita sekretariatnya di rumah ini, pakai alamat ini, domisili. Sempat berurusan dengan pemerintah setempat untuk mengurus, karena yayasan itu harus badan hukum. Jadi kita terima kasih ya kepada RT RW yang sudah membantu pada saat itu. Ini Pak Lurah juga ya, kita. Terima kasih ya. Berikut nanti kita undang juga Pak Presiden lewat Pak Maret. Siapa tahu harus punya harapan. Bung Prabowo muncul di sini suatu saat ya kan, sebagai Presiden Republik Indonesia menghadiri yayasan, supaya dia tahu bahwa ada anak-anak juga yang datang dari kampung, backing kegiatan sosial kemanusiaan, kewirausahaan sosial dan lain sebagainya. Dan tentunya akan ada banyak hal yang bisa kita kerjasamakan. Itu ada di kewirausahaan sosial, kita bisa gandeng loh ini, makan gratis kan harus butuh lembaga-lembaga seperti kita yayasannya. Nanti Pak Maret dan 1-2 hari kita akan ganggu soal-soal begini, minta bantuan. Baik saudara-saudara sekalian, sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga dan sesuai juga dengan undang-undang yayasan, saya sebagai Ketua Dewan Pembina harus membacakan kebijakan strategis yayasan untuk menjadi pedoman bagi para pengurus yang akan melaksanakan program kerja dan kegiatan pada tahun pelayanan 2025. Saya agak sedikit formal, tapi jangan khawatir, di sini ada 31 halaman, tapi tidak saya baca semua. Yang saya bikin 31 halaman. Tapi hal-hal penting yang ingin saya sampaikan. Saudara-saudara sekalian, kebijakan umum Dewan Pembina Yayasan Pina Sungkulan Matuari tahun 2025, kami ambil tema seperti yang terpampang di sini, kerja keras, tulus membantu, bersama mewujudkan harapan. Bu Wiwin, kenapa kerja keras? Karena saya Dewan Pembina, kalau tadi Dewan Pengawas nilai baik-baik saja, saya lihat kita belum kerja keras. Maka 2025 harus tambah lebih keras lagi, ya kan? Nggak apa-apa kan, sebagai Dewan Pembina ada kesempatan tuh mau tegur-tegur sedikit. Kalau kemarin kurang keras, harus lebih keras, karena bagi kami belum terlalu keras. Tahun 2024 yang lalu atau yang sebentar berjalan, seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus tadi, Bapak Pufra Adam, bahwa Yayasan Pina Sungkulan Matuari tepat 1 tahun yang lalu kami Dewan Pembina menetapkan kebijakan strategis dan program kerja tahun 2024 itu terdiri dari 3 program utama. Yang pertama adalah sosial kemanusiaan. Program kerja sosial kemanusiaan itu diturunkan ke dalam subprogram terdiri dari 1, yaitu program kegiatan Mari Memberi. Tidak terungkap tadi Pak Ketua, tapi tertulis dalam laporan Mari Memberi yang dilaksanakan kemarin di sebagian besar di wilayah Bekasi sini. Itu kita memberikan, jadi judulnya Mari Memberi, tetapi dalam teknisnya adalah memberikan bantuan, lebih tepatnya sembako dan uang ala kadarnya, serta kebutuhan-kebutuhan medis yang mungkin dasar ya, kebutuhan dasar, sanitasi dasar, macam pampers dan lain sebagainya, kepada, mau bilang anak-anak tidak juga, tetapi kepada penderita penyakit menahun, dan karena kondisi baik kondisi penyakitnya yang sudah tidak mungkin bawa di rumah sakit, dan kemudian kondisi bukan pelayanan Mari Memberi itu kepada mereka. Kurang lebih kalau tidak salah ada 18 pasien ya. Sebenarnya target kita waktu itu tahun 2023 Desember kami menargetkan untuk sekitar 50 pasien. Tetapi ya sekali lagi karena keterbatasan internal, kemampuan juga dan donatur masih terbatas, kita harus ulang-ulang donatur supaya Pak Maret kira-kira dengar ini boleh bantu untuk menyampaikan donasi-donasi yang lain. Tapi kami bersyukur Pak, kami dapat bantuan dari pemerintah melalui BUMN juga pada tahun kemarin lewat PT Adikarya. Jadi komisaris PT Adikarya pada saat itu Bapak, sampai sekarang juga masih Pak Hieronymus Silapok membantu satu program, yaitu program Mari Memberi, sehingga bisa berjalan pada tahun pertama, kedua dan ketiga ya.
Selanjutnya, dalam program sosial kemanusiaan kita punya yang namanya juga pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi. Namun lagi-lagi, karena ada keterbatasan ekonomi juga, berprestasi tapi kasihan secara mau bilang di bawah standar atau apa ya, enggak tepat lagi ya, tapi mungkin ada pemerintah tidak bisa tersendiri. Tentu kita tidak sembarang kasih, tetap ada prosedur, ada syarat, dan bahkan kami sudah tegaskan mulai dari tahun pertama sampai tahun yang keempat ini, yang menerima beasiswa itu Pak bukan sekali kasih, selama yang bersangkutan studi dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Meskipun dalam pelayanan kami masih terbatas pada 1 tahun 1 kali kasih, jadi baru sekali kasih 1 anak. Dengan catatan prestasinya minimal harus tetap atau meningkat dengan hasil penilaian. Bagaimana kalau tidak, maka yang bersangkutan untuk saat itu tidak terima tahun ini. Nanti dia harus berupaya lagi meningkatkan prestasi atau setidaknya mengembalikan pada semester atau tahun sebelumnya, baru dia terima lagi. Laporan kemarin masih 19 anak. Saya kurang tahu persis jumlah, saya nanti lihat catatan lagi untuk yang SD itu, SD paling banyak ya, SMA cuma 1, SMP yang 3 orang atau 4 orang. Tapi yang penerima SMP tahun ini sebenarnya sudah terima dari SD, jadi ini dari 4 tahun yang lalu. Jadi mungkin dia terima di kelas 4 atau kelas 5, sekarang ini dia sudah SMP, ada beberapa anak sudah SMP. Itu program utama yang pertama yang kami putuskan pada tahun 2023 Desember untuk jadi kebijakan strategis program kerja 2024, dan tahun 2024 ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas tadi Bapak Menri, untuk beasiswa tahun 2024 tahap 1 baru akan mulai pada malam ini. Nanti mungkin setelah ini akan ada pemberian dimulai pada 2 anak penerima ya, yang juga sudah menerima pada tahun kemarin. Jadi bukan orang baru, sebenarnya penerima sudah. Karena sistemnya berkelanjutan, bukan cuma sekali penerima. Tapi so cek baik-baik DP raport. Siapa tadi? Gabriel dengan Angel. Kalau nenda meningkat atau turun, ya nggak bisa terima, ya loh. Supaya jadi semangat, tapi sudah ya, bisa. Ini ketua manajer programnya ini sudah 2 tahun ketua manajer program Ibu Silta Tindas. Balihonya sudah dibikin besar di kuasanya, dan pakai sanggul manajer program beasiswa UPNM Ibu Silta Tindas, pakai kebaya. Nah, ada program yang kedua yang kami tetapkan pada waktu lalu, yaitu program kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial yang kami wujudkan lewat sebenarnya bentuknya koperasi, tapi kami belum bentuk dalam badan hukum tersendiri, masih melekat pada bagian kerja-kerja yayasan, lebih banyak bergerak pada perdagangan ya, perdagangan internal kecil-kecilan lah. Karena apa? Karena dari keuntungan itulah kita bisa memberi kepada orang-orang yang saya sebutkan tadi lewat PNMart. PNMart kemarin tahun lalu sudah cukup membantu terima dividen pada para investor. Ada investor bukan cuma kita, ada orang luar juga, dan juga sudah ada CSR-nya meskipun belum berbadan hukum. Kita udah kasih CSR loh ini PNMart yang dibentuk oleh Yayasan Pina Sungkulani Matuari khusus untuk pemberian beasiswa. Ya tahun lalu ya kita kasih untuk 1 anak dapat CSR dari kita. Jadi saudara-saudara sekalian, program yang kedua itu juga sudah dan sementara terlaksana, ya kan? Namun ada catatannya juga yang kita sudah dapatkan. Kalau tahun lalu dapat dividen, tahun ini mau dapat cuma sedikit. Mau dapat tuh biar sedikit. Tapi soal waktunya masih kan kita rapatkan dulu bersama dengan teman-teman investor. Selanjutnya program yang ketiga yaitu program internal. Program internal pertama yaitu Dies Natalis atau pendirian ini yang harus kita tetap laksanakan setiap tahun, yaitu Dies Natalis. Jadi 2025 akan ada Dies Natalis yang ke-5. Masih percaya? Ada amin? Ini agak sedikit amin-amin dulu ya. Amin.
Oke, kalau begitu harus kerja keras. Kalau tadi amin itu ada di karena kita punya harapan untuk mewujudkan 17 Desember 2005 kita akan kumpul lagi dan kita akan rayakan lagi di Natalis dan kita tentu akan terwujud kalau kita kerja keras. Nah, saudara sekalian, program internal juga selain itu adalah rapat-rapat Dewan Pengurus, rapat-rapat Dewan Pembina, rapat-rapat Dewan Pengawas yang sudah dalam anggaran dasar rumah tangga kita sudah sangat jelas. Rapat Dewan Pengurus itu minimal sebulan sekali atau dalam waktu-waktu tertentu jika diperlukan. Rapat Dewan Pengawas untuk memeriksa program kerja dan keuangan itu dilaksanakan setiap 6 bulan sekali minimal, atau juga bisa diminta konsultatif sifatnya konsultatif oleh Dewan Pengurus menanyakan bagaimana SOP keuangan kita gimana, seperti sudah dijelaskan form dan sebagainya. Dan rapat Dewan Pembina dilaksanakan 6 bulan sekali menyangkut tentang kinerja dan etika. Ya, kita ada penilaian juga di hal-hal tersebut. Saudara-saudara sekalian, setelah kami renungkan dan kami juga bertiga sudah bicarakan, maka apa yang kami sudah sebut tadi, yang menjadi pengurus dan anggota yayasan ini tidak hanya terbatas pada 16 keluarga. Dari awal hingga saat ini banyak terlibat. Sekarang Ibu Bendahara Ruby, periode lalu Ibu Ice, salah satu pendiri juga ya. Ada juga Ibu Emi bersama Pak Meki, ini sebagai terima kasih bersama-sama dengan kita. Dan Bapak Ade Jeki Gorompis boleh berdiri, yang paling kecil di belakang duduk. Ade Jeki ini juga sebagai anggota. Terima kasih banyak, dan semua tentunya rata-rata yang terlibat juga dengan aktivitas kami, yaitu keluarga besar atau berasal dari Desa Kuha. Itulah arti Pinasungkulan Nematuari. Pinasungkulan artinya tempat berkumpul. Pinasungkulan itu tempat berkumpul, ini secara harfiah. Nematuari, itu parah atau every, setiap. Matuari artinya saudara bersaudara. Jadi Pinasungkulan Nematuari adalah tempat berkumpulnya saudara bersaudara. Tetapi bukan cuma bersaudara dari Koha atau dari Kampung Kembes atau dari Basaan, tetapi menjadi saudara-saudari dalam kemanusiaan. Maka saudara-saudara sekalian, kita punya semboyan gerakan, yaitu lagi-lagi bahasa asing Pak, Sito Timo Tumong To, yang pertama kali dicetuskan padahal digali dari nilai-nilai luhur orang Minahasa oleh Bapak Sam Ratulangi, dari seorang pahlawan nasional di Bandung. Dia mendirikan usaha asuransi, bank dalam bentuk asuransi, dikasih nama Indonesia, yang orang plesetkan di Manado artinya Indonesia dalam bahasa Minahasa artinya ambil dari Belanda katanya, karena itu kita punya Indonesia kalau bahasa Manadonya. Tetapi dia bilang Sito Timo Tumo To, ini semboyan kita. Orang hidup secara arti harfiah, orang hidup menghidupkan orang hidup. Sito Timo Tumo To, arti filosofinya adalah orang yang hidup kita ini, yang Nematuari ini, harus mau melayani orang lain agar supaya bisa hidup. Maka tepuk tangan baru berakhir ini, sedikit lagi. Ya toh. Karena tanggal 20 saya ke Manado, nanti kalian sendiri yang bicara. Ini kesempatan saya bicara. Mohon maaf Pak Manat, belum lapar toh. Tapi memang kurang ajar teman-teman, ini kalau kita bicara, kita sudah bikin sampai 32 halaman, kalau tidak bicara lama percuma, ya kan? Nah, saudara-saudara sekalian, saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Hingga saat ini kita sudah berusia 4 tahun, tetapi selalu ingat pesan saya, jangan bilang pesan, Yayasan Labdarat Mila dari Ketua Dewan Pembina habis kasih pesan mati. Kali ini belum, masih panjang umur toh. Pesan saya, bagaimanapun saya harus memberikan pesan sebagai pembina,
yaitu ingat semboyan kita yang harus tetap melayani untuk supaya orang hidup yang mungkin masih di bawah keterbatasan, masih di bawah banyak masalah, itu harus kita tetap layani. Kita mungkin orang-orang gila, orang-orang sinting yang 16 orang ini bersama dengan teman-teman yang menjadi anggota dan pengurus. Karena apa? Karena kita semua seperti Ibu Win tadi masih penuh banyak masalah. Kita banyak masalah, makanya ada duit. Masalahnya banyak, duitnya yang nggak ada. Ternyata jadi masalah juga. Tetapi seperti seorang janda yang miskin mau memberi 2 peser itu justru bukan dari kelebihan, tetapi dari kekurangan. Refleksi saya dan teman-teman Yayasan Pilar Sunggulan di Matuari, kita masih bisa berdiri sampai 4 tahun ini, bisa memberi beasiswa, bisa melakukan program memberi kepada orang-orang yang sakit itu, dan bahkan masih melanjutkan itu justru karena kita penuh dengan kekurangan, bukan karena kita punya kelebihan. Sebab apa? Ingatlah Efesus 2 tadi ayat 8 sampai 10. Bukan kita yang dirikan, tetapi Allah yang mendirikan. Dan bukan juga kita menciptakan Yayasan Pilar Sunggulan Matuari, tetapi Allah sendiri bekerja di dalam Yesus Kristus pembentuknya. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Itu kan pekerjaan baik semua. Betul, di Efesus tadi mungkin saya salah ya. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yayasan Pilar Sunggulan Matuari dipanggil melayani untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tetapi ingat, meskipun nilai-nilai spiritualnya bersumber dari ajaran-ajaran yang saya kira bukan Kristiani juga, saya kira itu nilai-nilai kemanusiaan yang sifatnya universal. Gerakan-gerakan kita tidak dibatasi atau terbatas pada golongan agama tertentu, kepada suku ras yang cuma Manado atau Minahasa tertentu saja, tetapi kepada siapapun dia yang karena dorongan roh belas kasih yang ada di masing-masing diri kita mau berbuat, kita mau bekerja keras, kita mau bersama untuk membantu dan kemudian mewujudkan harapan, meskipun harapan itu cuma kecil-kecil saja. Karena apa? Tak mungkin kalau kita tidak punya belas kasih kita melakukan itu. Dan puji syukur kita semua, saya dan Bapak Ibu semua, termasuk Pak Marut yang ada di sini, dikaruniai Tuhan dengan roh belas kasih itu. Kita berbuat baik karena dorongan belas kasih yang ada di diri kita masing-masing. Mohon maaf panjang lebar, terlalu banyak bercanda. Saya minta maaf, dan akhir kata, iya ya Tusanti. Iya ya Tusanti. Sito Timo Tumo. Baik, terima kasih Pak. Sasa beta pun
cuma sekian dulu bilang parbeta nona hati nona tabang rindu dan nyong balanda nona kas tinggal beta Hey!